Kene ya nih, saya makan tidur, bensean misi ya tugas, cak uyang-uyangan sirahe. Woi, nak kan jeneng tem cara pandai bisa meterek. Pantengan ibi sing meter maksud cie. Lecok. Sekan kan sebenarnya saya habis bekal sih. Benjing wae nak. Kene kok ginaan sange maro bangun. Masarai. Makan. Pulas. Bensean misi uyak tugas. Ngoh dia. Awak cang begadai. Ngeden-ngedenan ben. Ini nah, pangsing ngomong bohang, pangsing cijo kayak galungana main pelaliannya. Membelayan apa? Kalian pindah-pindah deh, seretok lain kancing, gobak sodor. Ini kita deh. Dia kali. Nih, Nah. Keren. ini kali. Bermain adalah hal yang utama dilakukan oleh anak-anak dari dulu hingga saat ini. Namun, permainan-permainan tradisional kini makin dilupakan. Permainan yang memiliki banyak manfaat ini terancam punah. Kali ini, kami melanjutkan pembahasan mengenai beberapa permainan-permainan tradisional yang ada di Bali yang kini telah banyak dilupakan berdasarkan sumber dari kutipan berbagai artikel yang sudah ada. Tok Lait Kancing. Salah satu permainan tradisional yang ada di Bali adalah permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan tradisional Bali Tok Lait Kancing berasal dari Kabupaten Badung. Pada dasarnya, permainan Tok Lait Kancing itu dilakukan oleh 3 orang anak. Setiap pemain harus nengkleng, artinya berdiri dan melompat-lompat dengan satu kaki. Mula-mula 2 orang saling mengaitkan sebelah kakinya atau meniru kaitan 2 kerangka bangunan. Pemain ketiga lalu mengunci atau ngancing dengan membelitkan sebelah kakinya di antara kedua kaki tadi, sehingga kaitan itu kuat dan seimbang. Jika sudah ketiga pemain kakinya saling terkait, maka ketiganya pemain saling melompat di tempat dan permainan akan berakhir apabila pasangan dengkleng itu ambruk atau jatuh. Para pemain berusaha menjaga keseimbangan dan bertahan untuk tidak menyerah. Megandu. Megandu merupakan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak di Banjarole, Desa Daur Puri Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Megandu merupakan permainan tradisional berkaitan dengan masyarakat petani di desa setempat. Permainan tradisional ini sudah berlangsung sejak dahulu yang dilakukan anak-anak laki-laki maupun perempuan usai musim panen padi. Dengan memanfaatkan sisa-sisa panen padi berupa tumpukan jerami di sawah sebagai sarana bermain. Jumlah anak yang bermain tidak baku, tergantung tempat dan jumlah anak-anak yang hadir. Sebelum bermain, masing-masing anak membuat gandu atau bola-bola dari bahan jerami kering, sehingga jumlah gandu yang ada sama dengan jumlah anak yang ikut bermain. Gandu-gandu itu kemudian dikumpulkan di dekat patok atau tonggak kayu yang telah ditancapkan sebelum permainan dimulai. Setelah itu anak-anak berjajar membentuk lingkaran mengelilingi tonggak kayu dan tumpukan gandu, sehingga tonggak kayu dan gandu-gandu itu berada di tengah-tengah lingkaran. Pada patok kayu diikatkan tali sepanjang 3-4 meter atau sesuai dengan luas tempat bermain. Setelah semuanya siap, mereka kemudian menjangkit untuk menentukan 1 orang yang akan bertugas menjaga gandu. Orang yang terpilih dalam shoot itu bertugas menjaga gandu agar jangan diambil atau dicuri oleh pemain yang ada di luar lingkaran. Jika ada yang mendekat hendak mengambil gandu, si penjaga harus berusaha mengusir dengan cara mendekati orang tersebut sampai tersentuh tali yang ujungnya diikat di tonggak.
Bisa dibayangkan gerakan dan langkah si penjaga yang dibatasi panjang tali yang dipegangnya. Dia hanya bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atau memutar sejauh panjang tali tersebut saja. Bagi yang tersentuh tali saat mencoba mencuri atau mengambil gandu akan bertugas sebagai penjaga. Begitu seterusnya sampai gandu itu habis. Selanjutnya, gandu yang ada di tengah sudah habis diambil atau dicuri. Saat itulah peserta yang mendapatkan telur jerami langsung melemparkan ke arah tubuh si penjaga terakhir permainan. Ngengkebang batu. Ngengkebang batu merupakan permainan tradisional untuk menebak siapa pembawa batu. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang anak. Permainan ini juga dimulai dengan melakukan shoot. Yang kalah shoot menutup mata dan bertindak sebagai penebak. Sementara yang menang menengadahkan telapak tangan di atas punggung yang kalah shoot. Sambil bernyanyi, batu kerikil dipindah dari satu telapak tangan ke telapak tangan yang lain. Setelah nyanyian selesai, penebak harus menebak di tangan siapa batu tersebut berada. Permainan ini melatih konsentrasi serta kejujuran para pemain. Megangsingan. Permainan tradisional megangsingan ini terdapat di catur Desa Adat Tamblingan. Megangsingan termasuk permainan era tahun 90-an dan kini masih tetap lestari. Permainan ini biasanya dimainkan oleh laki-laki. Jumlah pemainnya bisa lebih dari 2 orang. Arena yang digunakan berukuran lahan 10 x 10 meter, lalu dipagari dengan pembatas tali. Kemudian pemain menggunakan pakaian adat Madya saat hendak mengadu gangsing. Gangsing terbuat dari bahan kayu dengan ukuran gangsing berdiameter 15 cm dan berat mencapai 1,5 kg. Dengan melilitkan tali pada bagian gangsing, ketika dihentakkan keluar membuat gangsing itu berputar. Aturan mainnya, gangsing diadu dengan gangsing lawan, dan gangsing yang berputar lebih lama, dialah yang menang. Demikianlah penjelasan mengenai beberapa permainan tradisional yang ada di Bali. Semoga tradisi dan budaya serta sejarah yang ada di Bali ini agar tetap lestari. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share untuk penyemangat kami. Suksema. Engken, lu paham Ji? Babo. Ternyata di video nenek Liu aja mengajarkan Rote misi kerjasama, sportif, kreatif, bensean misi daya tahan tubuh kan. Ini juga balik di channel Semeton Budaya. Liu ada di ini. Nah, oh iya lu, maaf ya lu. Apa jangan? Semeton Budaya. Oh. Semeton Bali. Semeton Budaya. Oh. Budaya. Nih. Mah, harus subscribe jangan nih. Subscribe. Om Editor, saya sudah subscribe. Bapak paham sih. Ubau. Ini ajak kalian. Main nih. Koyong Len. Gen. Ingat subscribe channel Semeton Budaya. Ini aja cing ngomong. Nah, ayo.